Oke, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di musim Natal atau hari Natal, di mana ada banyak orang yang tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kita bersyukur karena kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita akan memulai ibadah Natal kita pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu mengambil waktu teduh secara pribadi, menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapak Pendeta Nur akan memimpin kita di dalam doa. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, ini hari Natal, ini hari spesial bagi umat Kristen di seluruh muka bumi. Beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Ada banyak yang tidak bisa beribadah secara langsung, tapi secara online dan di rumah masing-masing. Tapi kalau kita hari ini bisa beribadah secara langsung, ini semua juga karena berkat Tuhan, rahmat Tuhan. Oleh karena itu, kiranya ini sungguh-sungguh menjadi momen yang sungguh-sungguh kita bisa menikmati bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan memberkati kita di hari Natal ini. Baik, saya akan jemput saudara sekalian, kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Demi nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami tapiskan ibadah Natal pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini kami bisa bersama-sama beribadah secara langsung di tempat ini. Itu semua karena rahmat Tuhan dan berkat Tuhan, dan kami mohon senantiasa terus Tuhan menjaga kami, memelihara kami sehingga kami tetap sehat dan kami tetap bisa melayani Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman di tempat lain yang mungkin tidak bisa beribadah secara langsung seperti ini. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan menolong mereka sehingga suasana Natal pada hari ini tidak berkurang sedikit pun, sehingga kami masih bisa bersukacita, berbahagia bersama-sama dalam ibadah dan merayakan Natal. Terima kasih Bapa di surga, secara khusus pagi ini kami serahkan ibadah Natal ini dari awal, tengah sampai akhir. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja ini. Haleluya. Amin. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Tuhan Yesus telah lahir untuk menyelamatkan kita. Kelahirannya membawa sukacita bagi kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai semua.
Yesus lahir untuk menebus kita dan menyelamatkan kita. Itu sukacita terbesar. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yang bersukacita angkat tangan kita. Tuhan lahir untuk kita. Kabarkan berita sukacita ini kepada siapa saja. Kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan yang bertugas pagi hari ini. Saya persilahkan. Sebelum kita menaikkan doa persembahan kita, akan saya bacakan satu ayat dari Mazmur 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kepada-Mu Tuhan atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami makanan, minuman, dan rezeki yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan udara yang kami hidup setiap hari Tuhan, Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, untuk membalas kasih-Mu Tuhan, kami berikan sebagian dari berkat daripada-Mu Tuhan. Kami naikkan berkat persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau terima dengan harum-haruman di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini bangsa dan negara kami dilanda pandemi corona Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan, berkati pemerintahan kami Tuhan agar mampu mengatasi masalah corona Tuhan. Berkati pemerintahan kami juga dalam mengatasi perekonomian yang ditimbulkan akibat pandemi Tuhan. Kami juga berdoa bagi keamanan dan masyarakat negara kami Tuhan. Di saat Natal ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kedamaian di seluruh Indonesia Tuhan, agar Natal berjalan dengan damai Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengurus gereja tempat ini Tuhan, Pak Nur sebagai gembala sidang maupun pengurus-pengurus yang lain Tuhan, Kau berkati Tuhan, agar semakin bertambah-tambah hikmat dan marifatnya Tuhan dalam meningkatkan pelayanan tempat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih Pak Agus. Persembahan pujian dari Jemaat GPB Amanat Agung.
Persilahkan. Dulu
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lahir
Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Setiap kali kami mengenang kembali peristiwa Natal, itu luar biasa karena Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang tak terselami oleh akal pikiran manusia itu, boleh menembusi dunia ini, bahkan rela menjadi manusia yang sederhana, bahkan lahir di kandang. Semua itu karena kasih-Mu untuk menyelamatkan kami. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini, itu semua juga karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapa, sepasti kehadiran-Mu pada saat Natal pertama, Engkau pun hadir di tengah-tengah kami hari ini. Dan kami siap untuk mendengarkan sebagian sabda-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa, kiranya Roh Kudus berkarya di atas kami semua, baik di dalam gedung gereja ini maupun di luar sana yang mengikuti ibadah secara online ini, sehingga mereka pun mendapat lawatan daripada-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, mohon pengurapan-Mu atas kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami serahkan berita firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 saya akan baca untuk saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu bahwa betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Saya memberitahukan ini supaya kalian jangan ditipu oleh siapapun yang bermulut manis kepadamu. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebenarnya jemaat Kolose memang belum pernah berjumpa dengan Paulus karena memang Paulus bukanlah yang merintis jemaat di Kolose. Tapi Epafras yang adalah murid dari Paulus di Tiranus, yang karena terbakar oleh kebenaran Injil itu, Epafras pulang dan cerita tentang Injil Yesus Kristus. Kemudian banyak orang yang bertobat dan mulailah gereja di Kolose. Jadi Paulus belum pernah ke Kolose dan mungkin sebagian besar tidak mengenal Paulus. Nah, kala itu Paulus ada di penjara dan Epafras, penginjil di Kolose ini, menjenguk Paulus di penjara, kemudian memberitahu mengenai keadaan jemaat di Kolose. Nah, jemaat di Kolose baik, bertumbuh baik, bahkan di sekitarnya juga bertumbuh baik. Namun saat itu ada pengajar-pengajar yang mungkin agak menyeleweng dengan Injil. Ada pengajar-pengajar yang membahayakan kemurnian Injil itu, yang mengajarkan bahwa Injil saja tidak cukup. Mengenal Yesus saja tidak cukup, tapi kamu bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga kamu bisa punya persekutuan yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga dekat dengan Tuhan, sehingga rahasia ilahi, semua rahasia kebenaran Allah ada di dalam diri kamu. Pengajarannya seperti itu, dan kala itu boleh dikatakan
pengajaran seperti itu dianggap sebagai pengajaran yang lebih dari segala yang ada, lebih dari yang rata-rata, gnostik. Nah, Paulus melihat keadaan itu yang cukup membahayakan iman Kristen, sehingga dia menulis surat ini. Dia ingin supaya jemaat di Kolose tetap ada jalur kebenaran Injil, tetap ada jalur keyakinan kepada Yesus Kristus, dan itulah sebabnya Paulus menulis surat ini. Dari situ kita lihat jeruji penjara tidak mampu memisahkan Paulus dengan jemaat Kolose. Jarak barangkali tidak cukup membelenggu Paulus untuk bisa memberitakan kebenaran kepada jemaat di Kolose dan Laodikia. Memang jeruji membelenggu tubuhnya, jarak membelenggu, membatasi tubuhnya untuk bisa ke sana. Tapi kasih Kristus yang membara, yang membakar di hati Paulus, sehingga tulisan ini sampai ke sana. Dari sini kita bisa melihat kasih Kristus sebenarnya mempersatukan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Barangkali kalau saya bicara kepada jemaat-jemaat di sini yang sekarang sudah di pulau-pulau lain, oleh karena pulang kampung, atau oleh karena memang sudah selesai kuliahnya di Jogja dan kembali ke daerah-daerah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini, atau saudara sekalian yang barangkali oleh karena corona sehingga tidak sempat pulang ketemu orang tua, tidak sempat pulang ketemu teman sanak saudara di tempat-tempat lain. Tapi kalau mereka ada di dalam Kristus, kalau kita ada di dalam Kristus, maka sebenarnya kasih Kristus itu, kasih Tuhan itu mempersatukan kita. Baik yang ada di Pulau Nias, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Ambon, yang ada di Papua, yang ada di NTT, NTB, Bali, Jawa tentunya. Kalau saudara di dalam kasih Kristus, kita dipersatukan di dalam Dia. Mari kita lihat ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Coba perhatikan di situ istilah yang belum mengenal aku pribadi. Jemaat di Kolose tadi sudah saya katakan dimulai oleh Epafras. Epafras murid Paulus. Jadi ini bukan Epafras Mujono, sekalipun Epafras Mujono juga murid Paulus. Dan kebetulan Epafras Mujono juga lulusan Tiranus. Tapi ini bukan Tiranus yang di Bandung, yang di sini. Jadi wajar kalau Paulus belum mengenal mereka secara pribadi. Kenapa? Karena memang Kolose bukan Paulus, jadi mungkin memang belum mengenal secara pribadi. Kalau tahu Paulus, saya pikir tahu karena Epafras pasti cerita. Saya dulu mendengar Injil dari Paulus. Paulus itu siapa? Rasul yang di Yerusalem. Jadi jemaat di Kolose pasti tahu Paulus, tapi kenal secara pribadi tidak. Apalagi kenal begitu dekat, jelas tidak. Tapi yang menarik di sini, hati Paulus sekalipun tidak kenal secara pribadi, hati Paulus sekalipun tidak pernah berjumpa, begitu mendengar pergumulan, persoalan yang dihadapi jemaat di Kolose dan Laodikia, dia seperti tidak bisa tahan untuk menceritakan tentang kebenaran. Seperti tidak tahan untuk mengarahkan supaya mereka tetap ada di dalam kebenaran. Jadi ini kasih yang meluap-luap di hatinya, yang mendorong untuk menulis Kolose ini.
untuk memperhatikan kondisi mereka itu. Kalau kita perhatikan, kita bertanya kenapa Paulus begitu perhatian dengan mereka? Kenapa Paulus begitu memperhatikan jemaat di Kolose? Jelas mereka masih ada di dalam Kristus sudah baik. Kasih Kristus itulah yang memotivasi. Kasih Kristus itulah yang menolong, mengarahkan mereka untuk tetap kembali kepada kebenaran Injil. Kalau saudara lihat di pasal 1, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yesus itu segala-galanya, dia lebih tinggi dari segala ciptaan. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dia unggul dari segala sesuatu. Jadi jangan bergeser dari Yesus. Jadi kalau ingin yang lebih tinggi lagi, tidak ada. Kalau kamu kenal Yesus, ya itulah Injil. Tidak ada rahasia lagi. Kalau kamu kenal Yesus, itulah rahasia ilahi di dalam Yesus. Sudah bisa lihat di dalam pasal 1, Paulus sudah menjelaskan semacam itu. Jadi bagi saya ini luar biasa karena Paulus sebenarnya tidak kenal mereka secara pribadi. Mereka pun tidak kenal Paulus secara pribadi. Tapi kasih Kristus itu yang mempersatukan. Kasih Kristus itu yang membuat Paulus memperhatikan. Kasih Kristus itu yang membuat Paulus hatinya betul-betul ingin dekat. Ingin mengenal, ingin mengajar, ingin menolong, ingin memberkati jemaat di Kolose itu. Kasih Kristus itu yang mempersatukan Paulus dengan jemaat Kolose. Yang mempersatukan Paulus dengan jemaat Laodikia sekalipun suam-suam kuku. Yang mereka sebenarnya belum kenal secara pribadi. Kisah Natal. Kalau saudara perhatikan orang Majus, itu dia datang dari timur. Orang Majus datang dari, ada orang yang menafsir sekitar dari Irak atau Iran. Yang berjalan mencari Mesias, datang ke Yerusalem, tidak ada seorang pun yang kenal. Di Yerusalem tidak ketemu, kemudian ditunjukkanlah ke Bethlehem. Kemudian di Bethlehem juga tidak kenal. Bintang itu yang membawa mereka sampai ke rumah dan bertemu dengan Yesus. Saya pikir Yusuf dan Maria seorang tukang kayu tidak kenal orang Majus. Dari mana dia kenal orang jauh itu? Orang Majus pun tidak kenal seperti itu. Tapi saudara perhatikan mereka bersatu di dalam rumah itu oleh karena Yesus. Karena kasih kepada Yesus mereka bersatu sekalipun tidak mengenal. Sekalipun tidak ada hubungan sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa mengambil prinsip. Kasih Kristus itu mempersatukan. Bahkan sekalipun kita belum mengenal. Sekalipun bahkan kita tidak kenal. Nah, Gereja Pipi Amanat Agung di sini mungkin saat ini berpisah dengan teman-teman yang dulu pernah beranggota di sini dan sekarang ada di tempat-tempat lain. Tapi mungkin berpisah karena keadaan. Maksud saya adalah karena pandemi corona ini. Atau mungkin karena pekerjaan, saudara dapat pekerjaan di tempat lain sehingga saudara tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Atau mungkin saudara sedang liburan. Banyak kemungkinan, tapi kalau toh ada anggota di tempat ini yang berpisah di sana sini. Bahkan kalau toh ada orang yang mungkin sekali datang ke sini dan belum kenal secara pribadi. Atau bahkan yang secara tidak sengaja mungkin lihat YouTube ada Gereja Pipi Amanat Agung tidak kenal sama sekali. Tapi kalau saudara percaya Tuhan Yesus dan saya percaya Tuhan Yesus. Kasih Kristus itu yang mempersatukan kita. Kasih Kristus itu yang menjadikan kita satu sekalipun mungkin belum kenal, bahkan mungkin tidak kenal. Artinya apa? Dalam Natal ini, seandainya ada beberapa teman yang mengalami kesulitan, baik karena pandemi, karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan macam-macam yang diakibatkan dari persoalan itu.
kesulitan kalian juga kesulitan kami. Pergumulan kalian juga pergumulan kami. Tangisan kalian juga tangisan kami. Tapi sukacita kalian juga sukacita kami. Kenapa? Karena kasih Kristus. Kenapa? Karena kita sudah disatukan oleh kasih Kristus. Sekalipun mungkin belum kenal, tidak kenal sama sekali bahkan. Tapi kalau saudara percaya, saya percaya. Kalau Anda percaya, kita disatukan karena kasih Kristus itu. Yang berikut kalau saudara perhatikan, saya pakai istilah tidak selevel. Nah, saya tidak bermaksud merendahkan. Tapi saya mau berkata, level kita yang memang harus diakui bermacam-macam. Tidak sama dan juga tidak seragam. Baik bentuk tubuh kita, pakaian kita, semuanya mungkin tidak sama dan memang tidak selevel atau tidak seragam. Ya. Taruhlah kita lihat teksnya, Rasul Paulus, jelas dia rasul, dia orang pintar, dia orang cendekiawan, dia orang yang luar biasa. Ketika saya belajar tentang Paulus, saya harus mengaku bahwa dia memang orang luar biasa, hebat. Kemudian Epafras muridnya, dia seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, jelas berbeda. Satu rasul, satu penginjil. Dan coba lihat Kolose jelas beda karena Kolose orang yang baru percaya. Apalagi kalau saudara lihat jemaat di Laodikia, itu dikatakan suami-suami kuku. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa level mereka berbeda. Apalagi pengalaman menjadi Kristen jelas berbeda. Pengalaman menjadi Kristen, pengalaman pelayanan, pengalaman jatuh bangun mengikuti Yesus, berjuang di dalam pelayanan jelas beda. Antara Rasul Paulus, Epafras, jemaat di Kolose, Laodikia jelas beda. Levelnya berbeda, tapi karena kasih Kristus, karena sama-sama percaya Yesus, karena sama-sama mengagungkan Yesus, sekalipun levelnya berbeda, mereka disatukan. Itu yang saya maksudkan. Jadi wajar kalau level berbeda, pengetahuan mereka juga berbeda. Pengetahuan mereka tentang Alkitab, tentang iman, tentang Yesus Kristus, jelas mungkin levelnya berbeda. Maka wajar kalau jemaat di Kolose yang baru. Kemudian ada pengajar-pengajar yang palsu, yang menyesatkan, mungkin bisa dibelokkan karena pengetahuannya, pengalamannya masih belum sedalam Rasul Paulus. Dan itu sebabnya Rasul Paulus hatinya digerakkan oleh kasih Kristus itu. Sehingga menulis surat Kolose ini untuk mengarahkan, membenarkan mereka kepada Injil yang betul. Inilah kerinduan Paulus untuk mereka. Dikatakan mereka memperoleh, supaya mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Levelnya berbeda, pengetahuannya mungkin belum sedalam Paulus, pemahamannya tentang Kristus mungkin belum sekomprehensif Paulus, sehingga Paulus menulis surat. Tujuannya apa? Supaya mereka memperoleh segala kekayaan di dalam Kristus. Supaya mereka mengenal segala rahasia Kristus. Mereka tahu itu. Nah ini tujuannya. Beda level. Tapi karena kasih itu, dia memperhatikan, dia menyatukan, dia mencoba menjelaskan apa yang dia pahami.
Ini semua adalah karena kasih Kristus. Nah, kisah Natal melukiskan begitu indah tentang perbedaan level di situ. Saudara bisa melihat misalnya orang-orang yang datang kepada Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria jelas itu seorang tukang kayu, sekalipun darahnya darah biru, keturunan raja, keturunan Daud. Tapi saat itu mereka tukang kayu. Seorang tukang kayu. Seorang masyarakat yang biasa saja tukang kayu. Ya, tukang kayu zaman itu pasti tidak terlalu kaya. Zaman saya aja tidak terlalu kaya. Saya kebetulan anak seorang tukang kayu juga. Jadi tahu bagaimana rasanya menjadi anak tukang kayu. Tapi yang datang kalau saudara perhatikan, oke, para gembala. Mungkin itu orang yang pinggiran. Karena gembala kala itu adalah gembala di sekitar Yerusalem, di sekitar Bait Allah yang tugasnya mengembalakan kambing domba yang akan dikorbankan di Bait Allah. Mereka sendiri tidak boleh masuk Bait Allah. Mereka hanya memelihara, menjaga kawanan ternak yang siap untuk dikorbankan di situ. Nah, coba perhatikan status sosial mereka. Ini rendah. Kemudian coba perhatikan Imam Zakaria. Dia imam besar. Kemudian kalau saudara perhatikan nanti ada Simeon, ada Hana, kelompok imam. Lihat di sini levelnya berbeda. Orang biasa, orang pinggiran, imam besar. Kemudian orang Majus. Dia adalah cendekiawan, ada yang berkata dia raja dari timur. Jelas dia bukan orang Yahudi. Beda level. Apalagi kalau kita lihat malaikat, makhluk supranatural. Yang ketika Yesus lahir, dia memuja Tuhan, Gloria in excelsis Deo. Beda level. Lihat di sini, sekalipun mereka berbeda, tapi karena Kristus yang lahir, karena Natal itu, maka mereka bisa disatukan di dalam kasih Yesus Kristus itu. Berbeda level, ya. Berbeda derajat, ya. Berbeda status sosial, ya. Harus kita akui perbedaan itu. Tapi karena kasih Kristus, karena Kristus yang lahir, Kristus yang menebus dosa saudara dan saya, apapun level saudara, saudara bisa bersatu di dalam Kristus oleh karena kasih agape yang Tuhan nyatakan melalui bayi Natal itu. Itu sebabnya siapapun Anda, apapun suku Anda, bermacam-macam suku kita, bermacam-macam status sosial kita, bahkan pendidikan mungkin bermacam-macam. Ada S1, S2, S3, S4, S-teler, dan berbagai macam. Mungkin latar belakang kita, ada latar belakang yang gelap gulita, ada yang latar belakang setengah gelap, ada yang latar belakang mungkin darah biru. Saya sering guyon ada yang berlatar belakang darah muda, darah merah, darah macam-macam. Latar belakang kita mungkin berbeda. Orang desa, orang kota. Kita mungkin memang harus kita akui beda. Tapi kalau saudara percaya Yesus, saya percaya Yesus, kita percaya Yesus, kita bisa disatukan. Karena kasih Kristus menyatukan orang yang tidak kenal atau yang belum kenal. Kasih Kristus menyatukan sekalipun kita berbeda levelnya. Itu sebabnya sekalipun kita mungkin berbeda level, berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda model rambut, ada yang kermun-kermun, ada yang hitam,
ada yang merah, ada yang keriting, ada yang setengah keriting, ada yang lurus, dan ada yang gundul juga. Ya. Tapi kalau saudara percaya Yesus, kasih Kristus menyatukan kita itu. Oleh karena itu harusnya kita saling membackup, saling mendukung, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling berbagi, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain sehingga tubuh Kristus kokoh, kuat. Tuhan dipermuliakan dan kita semua diberkati. Kasih Kristus mempersatukan kita. Sekalipun mungkin kita tidak kenal satu dengan yang lain, mudah-mudahan kenal ya. Kasih Kristus mempersatukan kita, sekalipun kita beda level. Maksudnya latar belakang levelnya kita berbeda-beda, tapi Kristus menyatukan. Bayi Natal itu menyatukan, kasihnya itu menyatukan kita. Oleh karena itu, kalau yang satu sakit kita ikut sakit, kalau yang satu senang kita ikut senang. Kita harus saling mendorong, kita harus saling membackup, kita harus saling membangun. Supaya tubuh Kristus semakin berjaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Kristus menyatukan kita. Kita yang tidak kenal, kita yang beda level. Dan kasih Kristus itu yang menjadikan kita tidak akan pernah goyah. Perhatikan ayat 4 di situ. Firman Tuhan berkata, saya memberitahukan ini supaya kalian jangan ditipu siapapun juga yang bermulut manis kepadamu. Tadi sudah saya katakan ada pengajaran yang mengkhawatirkan di Kolose yang saya sebut sebagai gnostik. Lalu gnostik itu apa? Sebenarnya yang tadi seperti saya katakan, itu satu keyakinan yang di atas semacam yang wajar. Ya. Mungkin bahasa yang mudah barangkali adalah seperti bukan dunia nyata, dunia real, tapi dunia roh. Seperti itu. Jadi ini secara pribadi, pengajaran itu berkata secara pribadi kita bisa begitu dekat dengan Allah. Kita kenal Allah, kita kenal rencana Allah, kita bisa mendengar suara Allah, menyatu dengan Allah, dan itu pengalaman subjektif kita. Kira-kira kayak gitu. Orang Yahudi memahami gnostik itu seperti hubungan suami istri. Yang begitu indah, begitu nikmat, begitu spesifik, spesial. Tidak ada orang lain yang tahu. Dia sendiri yang menikmati, yang mengalami. Nah, pengalaman ilahiyah bersama Allah itu seperti itu, bisa begitu dekat, begitu akrab. Hanya dia yang menikmati sehingga dia tahu kebenaran Allah, tahu rahasia Allah, tahu rencana Allah, semua kata-kata Allah dia tahu. Itu gnostik. Nah, Paulus melihat itu bahaya. Karena coba bayangkan kalau semua orang seperti itu. Sehingga tidak ada standarisasi di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, Kristus itu rahasia Allah. Di dalam Kristus kita kenal Allah. Di dalam Kristus kita bersekutu dengan Allah. Di dalam Kristus kita dekat dengan Allah. Konsentrasinya adalah bayi Natal itu. Allah yang tidak terlihat itu. Allah yang non jauh di sana. Allah yang tidak terpahami oleh akal kita. Allah yang tidak terpahami. Bagaimanapun kita berusaha tidak terpahami. Dia yang sudah datang. Di dalam diri Kristus, inilah rahasia Allah. Allah di dalam Kristus kalau kita
kenal Yesus, kita kenal Allah. Kalau kita dekat dengan Yesus, kita dekat dengan Allah. Kalau kita berbicara dengan Yesus dan Yesus adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Jadi semua tentang Allah, rahasia Allah, rencana Allah, pribadi Allah, sifat Allah, karakter Allah, semua yang ada di dalam diri Allah ada di dalam Yesus Kristus, bayi Natal itu. Artinya kalau saudara percaya Yesus, kalau Yesus lahir di dalam diri saudara, kalau Yesus saudara terima, maka rahasia Allah, rencana Allah, sabda Allah, kehendak Allah ada di dalam Yesus yang kamu percayai. Itu cukup. Jadi tidak usah macam-macam cari ilmu lain. Tidak usah macam-macam cari jalan lain. Tidak usah macam-macam cari teori lain. Ini yang Paulus katakan. Kasih Kristus menyatukan kita sekalipun kita tidak kenal. Kasih Kristus menyatukan kita sekalipun kita beda level. Kasih Kristus yang menjadikan kita tidak akan goyah. Kristus saja ada di dalam dirimu. Kristus yang adalah juru selamat kita. Apa yang dinyatakan Tuhan dalam Alkitab itu sudah cukup. Yesus menjadi juru selamat. Yesus adalah panglima dan raja dalam hidup kita. Berjalanlah dalam rel kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab itu. Yang lain, semanis apapun mulutnya, kata Paulus. Sehebat apapun janjinya. Mungkin mujizat. Atau mungkin berkat. Tapi coba tetap dipenuhilah kasih Kristus di dalam dirimu. Beri kesempatan Kristus beroperasi di dalam seluruh ruang hidupmu. Seluruh hidup Anda dikuasai, diperintah oleh Kristus. Maka itu cukup. Bayi Natal, Yesus Kristus seperti yang dinyatakan dalam Alkitab itu cukup. Yang lain saya tulis EGP, emang gua pikirin. Bagi saya bayi Natal Yesus Kristus itu Allah yang jadi manusia, yang ada di dalam diri kita sekalian, dan itu cukup. Kasih Kristus membuat kita kokoh iman kita. Kepengikutan kita kepada Tuhan tidak pernah akan goyah kalau kasih Kristus memenuhi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai penutup, Natal hari ini menolong kita untuk melihat bahwa kasih Kristus itu menyatukan kita. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang di sana. Bahkan siapapun kita, latar belakang kita pun, kasih Kristus itu menyatukan kita. Oleh karena itu kita harus terus memupuk, mengembangkan kebersamaan kita. Jangan terpisah-pisah, jangan terpecah-pecah. Mari kita terus pupuk dan bangun kasih Kristus itu. Sehingga kebersamaan kita dalam melayani, kebersamaan kita dalam membangun tubuh Kristus, kebersamaan kita dalam menyatakan kasih Allah di dunia ini akan semakin nyata dan berdampak bagi dunia ini. Sehingga dunia ini, dunia Ibu Pertiwi, dunia di mana kita tinggal dipenuhi dengan kasih dan kebenaran. Kemuliaan Tuhan melalui kesatuan kita
di dalam kasih Kristus itu. Jangan ada yang mau digoyahkan sedikit pun. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan pasti kita bisa menyatakan kasih, kebenaran, dan keharuman nama Tuhan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan negeri kita diberkati. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan tentunya diberkati. Natal ini mungkin sederhana. Dan saya yakin ini pasti sederhana, tidak seperti Natal-Natal sebelumnya. Tapi coba petik kebenaran ini. Kasih Kristus itu yang menyatukan kita. Kita beda-beda, ya. Tapi kasih Kristus itu menyatukan kita. Kita berpisah, tidak kenal satu dengan yang lain. Iya, dalam situasi seperti ini. Tapi kasih Kristus itu menyatukan. Dan kasih Kristus yang begitu memenuhi hati kita. Yang menyatukan kita. Menjadikan kita tidak bisa digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang berseliweran di medsos maupun di mana-mana. Tidak akan pernah menggoyahkan kita. Pokoknya sekali Yesus, saya akan Yesus terus dan terus Yesus. Dia juru selamat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Dan sementara ini saya minta saudara terus ada dalam suasana doa dan dipersilahkan bangkit berdiri. Dan coba hatimu, pikiranmu arahkan di peristiwa Natal itu. Bayangkanlah saudara sebagai kelompok yang seperti apa? Kelompok seperti Yusuf Maria, kelompok seperti para gembala, kelompok seperti para imam, kelompok seperti orang Majus, atau bahkan mungkin kelompok orang lain. Bayi Natal itu mengasihi saudara. Ketika saudara mengasihi dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara kelompok manapun saudara akan memperoleh pengampunan dosa, keselamatan di dalam Yesus. Dan kasih Kristus itu yang menyatukan saudara dan saya sekalipun mungkin kita tidak kenal atau belum kenal. Kasih Kristus itu yang menyatukan kita sekalipun kita beda level kita satu dengan yang lain. Kasih Kristus itu yang menjadikan kita tidak pernah bisa digoyahkan oleh pengajaran apapun. Hanya Yesus yang bisa menolong saudara. Bukalah hatimu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah dia sebagai Raja di dalam hidupmu. Terimalah dia, maka kerajaan damai sejahtera akan menjadi milikmu mulai dari sekarang sampai Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saudara bisa mendoakan apa saja pergumulanmu, apa saja yang menjadi pertaruhan di dalam hidupmu menjelang akhir dari tahun 2020 ini. Kalau ada sesuatu yang selama ini saudara gumulkan dan belum saudara capai, ada sesuatu yang saudara pertaruhkan tetapi tidak sampai, taruh di mezbah doa dan biarlah Tuhan menjamah dan memberkati saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat Natal, berkat damai sejahtera, berkat kasih Allah yang begitu luar biasa. Kasih-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat penebus dosa dan pemberi kehidupan kepada saudara dan saya. Berkat kuasa Allah yang maha tinggi
dan berkat penyertaan Roh Kudus yang memimpin, yang membawa kamu ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun ke atas kamu sekalian, sehingga dimanapun kamu berada, nama Tuhan dipermuliakan, kamu diberkati, orang di sekitar kamu diberkati. Terimalah berkat itu. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus